Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelihatannya Anda agak gembira hari ini ya. Saya lihat wajahnya gitu. Apa karena berkaitan dengan dengan kembalinya Pak Mahfud ke akal sehatnya, atau bagaimana, apa yang sebenarnya membuat Anda kelihatan gembira? Istilah saya demokrasi cukong itu saya keluarkan sebenarnya mulai 2013. Istilah saya demokrasi cukong. Itu 2013. Anda sudah menyampaikan itu ya? Saya keluarkan istilah itu di Twitter saya yang dihack. Dihack. Dan itu memang saya uraikan bagaimana demokrasi cukong itu mengkooptasi demokrasi Indonesia. Mengkooptasi demokrasi Indonesia. Nah, jadi saya senang kemarin Prof. Mahfud MD yang kelihatannya mudah-mudahan kembali ke jalan yang selama ini dia lalui gitu, berjalan dengan akal sehatnya, gitu, bukan dari kepentingan kepentingan dirinya, jadi beralih dari akal sehatnya meninggalkan kepentingan dirinya. Mudah-mudahan begitu terus, Pak Mahfud. Nah, kita harus pahami sebenarnya 3 hal yang harus kita bahas kalau demokrasi cukong itu adalah dari mana sih asalnya demokrasi cukong itu muncul, bagaimana mekanisme demokrasi cukong itu bekerja sehingga mengkooptasi demokrasi, dan yang ketiga adalah dampaknya terhadap negara dan rakyat. Demokrasi cukong ini menurut saya lahir dari ibu kandungnya itu adalah undang-undang partai dan undang pemilu dan undang-undang istilahnya itu MKD itu ya, MKD. Undang-undang MD3. Undang-undang MD3 maksudnya. MD3. Ya, Undang-undang MD3. Nah, Undang MD3. Jadi ini tiga ayahnya. Ibunya mungkin satu. Ibunya itu adalah partai politik. Ibu dari demokrasi cukong adalah partai politik. Ayahnya yang saya katakan tadi adalah undang-undang partai, undang-undang pemilu, dan undang-undang MD3. Itulah ayahnya. Undang-undang kependudukan penghulunya adalah MPR dan DPD ya, MD3 itu ya. MPR, DPR, dan DPD. Iya. Penghulunya adalah siapa? Sebenarnya adalah para ketua umum parpol, penghulunya. Rumahnya adalah partai politik. Loh, ini pertikannya sah dong kalau ada penghulu. Ya, disahkan lewat undang-undang yang disahkan oleh ini. Jadi, nah sekarang ini adalah anak lahir dari setelah reformasi, adalah demokrasi cukong itu adalah anak yang lahir dari reformasi. Nah, sehingga menarik kekuasaan ke partai politik. Nah, partai politik menjadi alat untuk itu. Nah, sehingga apa yang terjadi, demokrasi cukong itu istilah saya sekarang adalah berasal dari rakyat, oleh partai politik, ditujukan oleh kenikmatan para cukong. Kira-kira begitu. Cukong bersama oligarki kekuasaan. Nah, demokrasi cukong ini melahirkan anak baru. Itu anak demokrasi cukong adalah anak daripada, kemudian anak barunya adalah oligarki kekuasaan. Kemudian anak kedua adalah dinasti politik. Demokrasi cukong itu ada 2 anaknya. Anak pertama adalah oligarki kekuasaan, anak kedua adalah dinasti politik. Nah, ini sedang lahir sekarang semua demokrasi cukong ini. Nah, kenapa sih demokrasi cukong lahir? Karena memang pemilu, pilkada, pileg itu membutuhkan dana yang besar karena pemilihan langsung. Tapi pemilihan langsung dipilihkan oleh partai. Jadi bukan pemilihan langsung yang diinginkan rakyat. Kalaupun rakyat suka, Anda tidak mungkin memilih yang lain. Dipilih.
Nanti ya diusulkan oleh partai politik kalau ada cukong sponsor Anda. Oke. Jadi sebenarnya partai politik hanyalah tukang stempel keinginan cukong. Tukang stempel keinginan cukong bahwa saya mau si A gubernur di sini, si B bupati di sini, si C wali kota di sini. Itulah cukong. Dan itulah cara kerja cukong. Nah, cara kerja cukong adalah memang membiayai calon-calon yang dia akan memberikan manfaat bagi dirinya. Nah, ini saya pikir keberlanjutan dari dulu juga. Mohon maaf aja, cukong-cukong ini bermain juga di lembaga-lembaga negara. Kita paham, biasanya orang bisa naik pangkat cepat di TNI, Polri, apa segala, kalau ada juga cukongnya. Ya, itu kira-kira yang terjadi sehingga berpindah ke partai politik. Sekarang, mekanisme kerjanya begini, mekanisme kerja para demokrasi cukong ini adalah mencari calon yang bisa didikte untuk kepentingan dia, kemudian menyampaikan kepada parpol agar orang yang dicalonkan dan cukong bersedia membiayai, dan mungkin juga cukong memberikan biaya kepada partai politik atas diterimanya calonnya cukong ini. Nah, setelah selesai cukong ini bekerja, jalanlah pilkada, cukong juga yang membiayai semua. Nah, kemudian menang mereka, maka cukong sudah memegang semua rahasia. Dia sudah memegang semua rahasia di daerah tersebut, termasuk rahasia parpol, kemudian rahasia daripada bupati, gubernur atau presiden yang terpilih. Dia sudah pegang rahasianya, dan itu pasti dibahas. Sehingga yang terjadi adalah cukong memegang semua rahasia pimpinan negara, pimpinan daerah, pimpinan dan pimpinan partai politik. Jadi cukong sekarang menjadi penguasa karena rahasia mereka pegang semua. Nah, karena dia pegang semua rahasia itu, maka si cukong bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, termasuk mencampuri penegakan hukum. Jadi kalau anak buah yang dicalonkan tersebut kena masalah, maka dengan rahasia yang dia pegang, dia bisa memaksa orang-orang yang terkait dengan kekuasaan untuk melindungi calon yang ditetapkan oleh cukong tersebut. Nah, karena rahasianya dia dipegang. Sementara cukong ini tidak ada rahasianya dipegang oleh ketua parpol, oleh pimpinan negara, oleh penegak hukum. Kenapa? Karena kalau rahasianya dibuka, berarti kan yang kena adalah pejabatnya, bukan si cukongnya. Cukongnya hanya menyatakan saya ngajak makan-makan aja kok. Nah, dan cukong jago sekali bermain, bisa saja menyatakan bantuan apa gitu. Ya. Nah, itu jagonya cukong. Jadi cukong memegang kekuasaannya para pengambil keputusan, para politisi, para pimpinan, tapi si cukong tidak bisa ditebak karena dia tidak ada hukum yang dibikin, tidak ada hukum yang dilanggar. Itulah mekanisme kerja cukong. Nah, sekarang Pak Mahfud MD menyatakan, nah 92% calon bupati, gubernur, dan wali kota terlibat dibiayai oleh cukong. Itu kan 92%. Berarti Prof. Mahfud MD punya data, pasti penelitian yang sangat dalam tuh mengetahui itu. Berarti hanya 8% yang murni, dan kemungkinan besar kalah. Ya mudah-mudahan. Nah, jadi sekarang rakyat sudah disuguhi memakan makanan yang sudah disajikan oleh para cukong. Nggak ada pilihan lain bagi rakyat, karena memang sudah dipilih oleh cukong. Nah, itulah saya pikir repotnya di negara ini. Nah, sekarang kita ingin bicara ke depannya, apa yang diharap para cukong. Para cukong yang diharapkan adalah bahwa dia melanggengkan bisnisnya dengan mendikte penguasa. Kita pasti paham, Mas Hersu, bahwa kita coba identifikasi cukong seperti apa sih. Jadi saya pikir kalau daerah-daerah perkebunan, Sumatera, apa segala, pasti adalah cukongnya itu adalah pengusaha-pengusaha perkebunan. Karena terkait dengan izin, terkait dengan macam-macam. Di Kalimantan, yang isinya pertambangan dan energi, pertambangan dan kehutanan dan perkebunan, kira-kira
cukongnya adalah pengusaha kehutanan, pengusaha tambang, dan pengusaha pengusaha kehutanan. Daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah itu pasti cukongnya adalah pengusaha tambang. Daerah Sulawesi Selatan itu cukongnya susah karena nggak ada tambang, adanya pertanian tanaman pangan. Jadi cukongnya paling kontraktor kecil gitu, kontraktor kecil. Atau di kota besar itu biasanya adalah pengembang. Pengembang itu cukongnya jadi Jakarta, Makassar, Surabaya, kemudian Medan. Apalagi yang dekat-dekat reklamasi laut itu pasti cukongnya adalah orang-orang yang ikut reklamasi. Jadi sebenarnya agak gampang mengidentifikasi para cukong itu. Jadi, nah mereka yang diharapkan adalah kelanggengan bisnisnya. Saya pikir gambaran agak jelas waktu pilkada DKI, bagaimana antara yang pro reklamasi yang dengan anti reklamasi. Saya berharap, nah akhirnya alhamdulillah yang menangkan adalah yang anti reklamasi gitu kan. Walaupun para cukong sudah bergerak, bahkan Ahok menyatakan, pernyataannya banyak sekali yang menurut saya ya masih ingatkan pernyataan Ahok menyatakan yang perlu dicek kebenarannya, tapi beredar di mana-mana bahwa Jokowi nggak mungkin menang kalau bukan karena pengembang. Itu pernyataan Ahok gitu kan. Jadi itu klarifikasi yang sangat jelas. Nah, jadi ya saya berharap ke depan bahwa mudah-mudahan dari 92% ini tidak ada yang menang. Problemnya adalah kalau hanya 3 calon tapi semua cukong, kan berarti ada salah satu yang menang. Kalau umpamanya Pak Mahfud MD memberikan data lagi bahwa di Kabupaten A yang dibiayai cukong itu adalah si A yang bersih dari cukong si B, maka kita dorong rakyat mendorong si B, gitu kan, kira-kira supaya cukong berhenti. Nah, sekarang bagaimana menghentikan demokrasi cukong, ya kan Pak Mas Herzl? Karena saya bicara dulu dampaknya terhadap negara cukong ini sudah bahaya sekali. Kenapa? Karena cukong lah yang menentukan, mendikte hukum, mendikte politik, mendikte penguasa, bahkan mungkin mendikte pajak terhadap dirinya. Mendikte pendapatan negara. Itu dah berarti rakyat sekarang yang berkuasa negeri adalah cukong yang menentukan semua negara. Nah, rakyat pasti akan kena masalah terus, pasti kena masalah. Saya pikir Mas Herzl, kita lihat jangan menganggap bahwa tarik-menarik antara ekonomi dengan kesehatan di pandemi Covid ini tidak ada peran cukong. Ya. Peran cukong. Ini ada peran cukong, makanya yang pasti yang ngotot terus agar ekonomi adalah cukong. Cukong ini yang nggak bisa, kita harus ekonomi. Nah, yang kita harus waspadai adalah beralihnya dana-dana pemulihan ekonomi nasional, APBN, PEN, dari APBN, yang sumber dananya adalah utang yang ribuan triliun, utang rakyat, tapi dialihkannya kepada para cukong dengan alasan adalah untuk ekonomi. Oke. Nah, ini kita harus waspadai. Yang paling sedih kita bahwa secara terbuka bahwa sampai pemilihan presiden pun demokrasi cukong berlangsung. Itu sangat-sangat terbuka. Jadi menurut saya, sekarang Mas Herzl, bagaimana cara menghentikan cukong ini? Ya. Karena undang-undang partai politik dan undang pilpres dan pileg menyatakan bahwa ada presidential threshold, ada parliamentary threshold. Itu biangnya karena tidak bisa lagi ada orang muncul tanpa rekomendasi partai. Maka saya katakan untuk memperbaiki Indonesia cukup pegang 7-9 orang sekarang ketua umum partai. Ketua umum partai yang menentukan negeri ini. Jadi, nah, cukong pasti akan merapat ke sana, dan cukong ini caranya begini juga Mas Herzl. Cukong itu begini. Cukong itu membagi-bagi diri. Jadi umpamanya begini, yang kaya raya maka membiayai 99-nya, yang setengah-setengah kaya kau biayai di sana, aku biayai di sini. Jadi misalnya partai A dibiayai si cukong A, partai B dibiayai cukong B, partai C dibiayai cukong C. Tapi nanti kita bagi lahan dalam berbisnisnya, jangan saling mengganggu. Konsorsium lah ini ya. Konsorsium. Nah, konsorsium oligarki kekuasaan itu udah dibagi dari awal. Jadi Mas Herzl punya
partai yang dibiayai, saya dulu punya partai yang dibiayai, tolong nanti kalau Anda menang, bantu saya, jangan saling mengganggu. Nah, itu kira-kira, jadi cukong itu tidak pernah kalah, selalu menang, karena itu saling. Nah, kalau yang kaya raya, cukong-cukong yang kaya, itu semuanya dibiayai untuk itu. Nah, itulah kira-kira Mas Hersu yang saya ini kan, tapi saya katakan, pintu awal untuk memulai cukong berhenti adalah jadikan parliamentary presidential threshold gubernur dan bupati menjadi 0%. Jadi siapa saja boleh maju sehingga rakyat memilih yang diingini rakyat, bukan rakyat memilih yang sudah ditunjuk oleh cukong. Oke, ini Anda ingin menyatakan dalam kita ambil contoh dalam kasus Pilpres 2019 gitu ya. Kelihatannya para cukong sudah mendesain berapa calon yang harus maju gitu. Kalau toh kemudian maksimal misalnya 2, dan kalau toh 2 itu calon yang kedua itu juga harus ditentukan oleh para cukong juga gitu. Saya agak mengikuti dinamika di akhir-akhir. Sepertinya cukong sangat berkuasa. Bukan sepertinya, faktanya cukong sangat berkuasa menentukan siapa yang jadi pemimpin negeri. Nah, saya masih berharap bahwa akal sehat para pemimpin ini, mereka kan ketua partai, tokoh nasional, masa di ujung telunjuk para cukong? Itu yang paling menyakitkan saya. Kita tahu bahwa ada konglomerat mencoba menjadi mendirikan partai. Kita tahu, dicari saja kasusnya supaya kau jadi cukong sajalah. Kau jadi cukong sajalah. Jadi, jadi karena ya kita tahu lah partai mendirikan partai kelihatan udah capek jadi cukong, mungkin ya udahlah aku sekarang menjadi ketua partai. Tapi ya dicari kasusnya, maka dia kembali ke asalnya menjadi sekedar cukong. Tapi ya nikmati juga sekarang. Nikmati juga cukongnya. Oke. Nah, jadi Anda tadi menyatakan bahwa 92% di kepala daerah, bukan hanya di kepala daerah sebenarnya, itu praktek percukungan itu sampai level di tingkat di pemerintah pusat, dalam hal ini presiden gitu ya. Itu clear ya, Bang Said? Saya yakin saya clear benar bahwa cukong ini itu betul-betul itu sampai menentukan calon presiden pun ikut. Saya yakin betul itu terjadi, dan saya pikir ini kan para politisi nggak mau buka-buka aja. Mereka kan tahu nggak maju karena nggak punya uang, nggak maju karena akan dibuka kasusnya. Itu peran cukong semua. Jadi kita persis tahu kan bagaimana seorang gubernur yang partainya mendukung calon presiden A, terus dicari kesalahannya, maka dia berpindah menjadi calon partai B. Ya kan, calon memilih calon presiden yang bukan diusulkan oleh partainya. Itu. Nah, pada saat itu banyak gubernur atau daerah dan ketua partai memaklumi dan tidak dipecat. Artinya sudah terjadi betul-betul oligarki kekuasaan. Oke deh, nggak apa-apalah. Nah, jadi banyak sekali sekarang yang menurut saya cukong ini sudah mengajak semua orang untuk bermain dua kaki dan untuk menikmati Indonesia demi kenikmatan mereka. Tidak ada lagi yang memikirkan rakyat. Percaya saya, tidak ada lagi yang memikirkan rakyat. Rakyat protes apapun dibiarkan saja, karena memang rakyat tidak ada perannya dalam menentukan calon, menentukan terpilihnya calon. Nah, kenapa? Karena rakyat harus memilih yang sudah dipilih oleh cukong. Jadi saya simpulkan sekarang, Pak Serius kalau menyatakan bahwa cukonglah yang menentukan siapa yang akan dipilih rakyat melalui partai politik yang diusulkan oleh partai politik oleh cukong. Kemudian cukong ini membiayai calon pimpinan daerah, kemudian memaksa rakyat memilih terhadap pilihan cukong, dan cukong yang menikmati nanti hasil-hasil kebijakan-kebijakan mementingkan dirinya untuk kelanggengan bisnisnya. Dan cukong, ya itu saya pikir yang terjadi di negeri. Ya, jadi tidak salah kalau saya menyebut demokrasi Indonesia dari cukong
oleh cukong untuk cukong gitu ya. Sementara rakyat hanya menjadi stempel saja gitu ya bahwa demokrasi sudah berjalan. Mungkin begini, dari cukong oleh partai, dari cukong oleh partai disahkan oleh rakyat untuk dinikmati cukong. Menjadi cukong bersama oligarki kekuasaan dan dinasti politik. Jadi kita singkat, ya. Dari cukong oleh partai dipilih oleh rakyat untuk dinikmati oleh cukong bersama oligarki kekuasaan dan dinasti politik. Itulah demokrasi Indonesia. Oke, hidup cukong. Cukong. Terima kasih Bang Said Didu.